Jadi ketika ada penelitian dari manapun datang ke Al Zaitun nggak bakal mau apa-apa. Kita dilarang ngomong NI, kita dilarang bawa data tentang NI. Jadi kalau datang ke sana hanya ngelihat pesantren mega 1.200 hektar, ya kita nggak akan mau apa-apa. Ini kan gerakan clandestine, gerakan bawah tanah. Surban kita dengan mereka dengan masyarakat umum berbeda. Doktrin kita itu sudah kita baiat semua itu pejabat. Bentar lagi kita gulung Republik Indonesia ganti dengan negara Islam Indonesia. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan saya adalah Rasul. Modusnya dulu berbagai macam, kita menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Untuk jaringan ini gerakan yang terorganisir, negara dalam negara. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, jazakumullah. Kita diperkenalkan bahwa sebenarnya itu din itu bukan agama, din itu bicara tentang negara. Ada peraturannya, ada undang-undangnya, di mana negaranya. Din bukan agama. Quran itu kan bicara tentang peraturan kan. Jadi Al Zaitun menganggap din bukan agama. Bukan agama. Din itu negara. Madinah adalah tempat di mana diberlakukan hukum Islam. Jadi mereka katakan Indonesia adalah Madinah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan billah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga yaumil tiba. Harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat saudara ikhwan billah, sebuah video, cuplikan video dari seorang mantan alumni Al Zaitun, mantan pengikut NI ya, yang mana dalam kesempatan ini bertemu dengan seorang Bang Heri Pras, nah sumber Heri Pras. Nah sahabat ikhwanillah, dalam kesempatan ini mantan pejuang NII atau organisasi NII ini dengan belak-belakan membocorkan dan terbuka tentang apa yang terjadi, apa yang dilakukan, dan apa doktrin yang seringkali yang dilakukan oleh Al Zaitun. Nah sahabat ikhwanillah, dalam kesempatan ini mari kita simak cuplikan video dari alumni Al Zaitun, mantan alumni organisasi Al Zaitun atau NII, yang membongkar rahasia kesesatan Al Zaitun itu sendiri. Silakan simak. Mereka punya doktrin, biasanya ketika orang baru itu dibawa ke satu tempat di taman, di food court, dialog bersama kawan, nanti diajak ke rumah, nanti ada whiteboard, spidol, digambar akar batang buah. Ini doktrin pertama. Doktrin pertama. Jadi kalau kita ingin mencapai surga, jadilah seperti pohon yang baik. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyiban kasajaratin thayyiban asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah memberikan sesuatu perumpamaan yang baik seperti pohon yang baik? Siap. Akarnya menghujam ke tanah, batangnya menjulang tinggi ke angkasa dan menghasilkan buah yang berkali lipat. Siap. Buah mangga, akarnya mangga, batangnya mangga, pasti buahnya mangga. Gak mungkin buah mangga akarnya rambutan, buahnya ada kelapa dan ya benar. Jadi harus sama, dikomparasi dengan ayat masuklah ke dalam Islam secara kafah. Jangan separuh-separuh. Orang Islam harus tinggal di negara Islam menggunakan hukum Islam. Ini doktrin pertama? Iya. Awalnya Mas Ken nggak percaya itu. Habis itu karena doktrin semua mengatakan hal yang sama. Oh iya, kenapa? Juga, ya? Oke, saya potong. Kenapa Mas Ken menyatakan semua menyatakan sama? Apakah ada orang lain di situ? Ya. Satu korban biasanya 5 perekrut dulu. Nah, punya laki-laki yang rekrut 5 perempuan cantik yang hobinya sama. Orang fotografi, ngobrol tentang fotografi, nyaman, dan ada istilah kita dulu kawan-kawan nyebutnya dangdutan. Jadi dibawa ke dunianya dulu. Dangdutan itu masih begini. Korban 1, 5 perekrut, 1 bertanya, 1 menjawab, 1 bertanya, korban iya juga ya. Jadi seolah-olah korban itu membenarkan. Iya, nanti yang lain membenarkan, akhirnya korban juga membenarkan. Itu proses Mas Ken masuk. Ya, ada 1 orang menjual kucing Anggora di pasar. Analoginya seperti ini. Ketemu dengan 5 orang yang pengen beli nggak punya duit. Di setting. Kucing Anggora kan harganya mahal. Anjing. Orang pertama bertanya, anjingnya bagus ya? Bukan, ini kucing Anggora. Orang kedua bertanya lagi, berapa harga anjingnya? Bukan, ini kucing. Orang ketiga, 4, 5 mengatakan ini anjing. Akhirnya yang kucing karena kucing aja anjing, karena semua orang mengatakan ini anjing. Inilah hoax yang diulang terus-menerus akan tersugesti menjadi sebuah kebenaran. Nauzubillah, semua nauzubillah. Sahabat ikhwan billah, sudah jelas ya, kita dengarkan bagaimana kesaksian dari seorang mantan organisasi pengikut anggota organisasi NII ini atau alumnus Al Zaitun ini, menyebutkan doktrin demi doktrin yang disuguhkan, yang diterapkan oleh pesantren Al Zaitun ini sungguh mengerikan sekali. Ini sudah jelas sekali ya, ada gerakan makar, gerakan pemberontak negara Indonesia
dari pesantren Al Zaitun ini yang sungguh ini sudah terstruktur. Dan selanjutnya mari kita simak kembali bagaimana kesaksian dari seorang mantan anggota NI atau alumnus Al Zaitun ini. Jadi ketika ada penelitian dari manapun datang ke Al Zaitun nggak bakal mau apa-apa. Kita dilarang ngomong NI, kita dilarang bawa data tentang NI. Ya. Jadi kalau datang ke sana hanya ngelihat pesantren mega 1.200 hektar, ya kita nggak akan menemukan apa-apa. Ini kan gerakan clandestine, gerakan bawah tanah. 1.200 hektar itu sengketa. Apa murni? Sebagian sudah dibayar, sebagian belum. Totalnya ada sekitar lebih, malah kan 3.000. Jadi model Al Zaitun pintar, Panji Gumilang ini licik. Oh, harganya 100 juta, dikasih duit 10 juta, mana sertifikatnya? Tak pinjam dulu. Ntar bayarnya berapa puluh tahun lagi, sampai sekarang banyak yang tidak lunas. Jadi sadis sebenarnya. Sadis ya. Dan luar biasa. Kita di gerakan bawah tanah di teritori itu kita punya tanggung jawab yang begitu besar. Kita harus infak. Jadi ada kewajiban-kewajiban, ada pos keuangan, ada harakah Ramadan, ada harakah kurban. Jadi korban kita dengan mereka dengan masyarakat umum berbeda. Jadi di NI itu korbannya itu bisa dicicil, dan itu bukan dalam bentuk kambing dipotong, tidak. Korbannya nanti kambingnya diternak di sana. Katanya mengambil asas manfaat. Kalau cuma dipotong itu cuma hanya saat itu saja. Ya untuk dimakan saja gitu. Iya, tapi kalau dikembangbiakan, kambing, sapi itu ternak di sana dibesarkan. Setelah besar bagaimana tuh? Kita nggak tahu karena kita nggak tahu. Iya. Yang tahu siapa? Panji Gumilang. Panji Gumilang termasuk memperkaya diri. Dulu ketika besar dulu kan bermasalah dengan Bank Senturi dulu kan. Serius? Panji Gumilang salah satu komisaris. Bank Senturi. Iya. Jadi dana-dana masuk ke sana, ya kita punya seperti orang yang sudah kerbau yang cokok hidungnya. Kita punya iya saja. Walaupun dulu kan banyak pejabat yang hadir ke sana tuh. Nggak tahu di pejabat, nggak tahu isi Al Zaitun ditipu Panji Gumilang atau bagian dari itu kita juga nggak tahu. Pejabatnya dari A sampai Z dulu datang ke Al Zaitun ketika zaman saya ada acara-acara di Al Zaitun. Pejabat RI ya? Ya. Wish. Pejabat negara RI. Ya mungkin karena ngelihat pesantren megah. Ini fasilitasnya lengkap, ada pertanian, perhutanan, sukses, datang ke sana. Atau mungkin bagian dari sana kita nggak. Kalau saya melihat ini kan ketika saya sudah keluar, ini ternyata bukan produk agama, ini produk politik. Dan sudah terbukti 2024 ada penggelembungan suara sebesar 24.000 di Al Zaitun. Itu baru di internal, belum yang dari jamaah yang teritorial. Masalah pejabat, ini kan yang tadi menyebutkan pejabat RI. Yeah. Kalau RI 1, RI 2 ada nggak yang sampai ke sana? Kami dulu didoktrin di sebuah beri pemahaman bahwa ada namanya kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Siap. Ratu Balkis berkunjung ke kerajaan Sulaiman, melihat kerajaan Sulaiman megah, akhirnya Ratu Balkis menyerahkan kekuasaannya. Siap. Tahun itu kebetulan pas saya ikut presidennya Megawati, perempuan persis pas. Jadi Megawati itu Ratu Balkisnya. Panji Gumilang itu Nabi Sulaiman. Waduh, datang ke Al Zaitun, megah sekali ya. Sudah, Allah, saya serahkan kekuasaan saya. Sampai yang mimpin Republik ini sudah diganti dengan negara Islam. Sampai beliau selesai ternyata nggak diserahkan juga. Iya. Doktrin ke bawah seperti itu, dan seluruh pejabat yang hadir ke sana, doktrin kita itu sudah kita baiat semua pejabat. Dan lagi kita gulung Republik Indonesia ganti dengan negara Islam Indonesia. Itu narasi Panji Gumilang. Narasi pimpinan-pimpinan gubernur di bawah seperti itu. Oke, atas perintah Panji Gumilang. Katanya seperti itu, cuman saya nggak dengar langsung. Oke, karena apa? Kepalanya siapa? Yaitu. Berarti dari situ semua sumbernya. Yang MUI dari tahun 2002 sama Kementerian Agama itu sudah melakukan penelitian kok. Dan hasilnya jelas ada hubungan finansial, hubungan pemimpinan, hubungan historis, dan pimpinan NI ya, pimpinan Panji Gumilang. Namun sayangnya sampai sekarang tidak dipublish. Ya. Harusnya kan dipublish, ini kan kepentingan umat dan menjadi landasan aparat untuk menindaklanjuti. Ya. Sejak keluar sampai hari ini kita bergerak. Sudah kita dianggap orang angin gila. Lalu, kita dianggap angin persoalan lalu. Ini dianggap ilusi. Mas Ken tuh ngomong hoax segala macam. Padahal saya bilang tadi, kita setiap hari mendapatkan laporan dari orang tua yang anaknya hilang, yang anaknya mengkafirkan. Maksudnya hilang? Ya pergi dari rumah. Tapi ada orangnya yang nggak ada kabar, sampai sekarang banyak yang hilang. Hilang nggak ada kabar. Dan rata-rata tuh anak muda, mahasiswa. Kemana mereka? Mereka itu kan biasanya cenderung tidak terbuka di keluarga. Banyak yang akhirnya tidak berani terbuka daripada sana ketahuan. Nyari aman, pergi dari rumah. Jadi mereka ikut NII, tapi keluarga nggak tahu di rumah. Banyak kawan-kawan sampai 10 tahun, ada yang 16 tahun itu keluarganya nggak tahu. Kan mereka kalau menganggap orang yang tidak ikut NII itu kan kafir. Kafir ya. Berarti keluarganya kafir, dia kafir juga. Makanya banyak anggota NII di kalangan muda, kalangan mahasiswa itu menipu orang tuanya. Kenapa? Orang tua kafir, tapi hartanya jadi dipakai orang kafir, kita selamatkan, dicuri, dirampok, mungkin pakai skenario teman yang rampok teman-teman, keluarga lagi pergi seolah-olah ada perampokan. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, kita selamatkan dulu hartanya. Kehilangan barang, kamera, laptop,
nabrakin motor, nabrakin mobil, yang nilainya puluhan juta, sampai ada saya pernah nangani 300 juta. Oke. Bukan hanya ratusan, ribuan kawan-kawan yang keluar. Cuman ketika berbicara telah keluar. Oke. Dan kita keluarkan. Terakhir Siap. di Sumatera Barat itu 1157 anggota NI 1000? menyatakan baiat kembali ke NKRI. 1157. Oke, saya potong. Berbaiat kembali ke NKRI. Jadi sebelumnya mereka gak NKRI. Maksudnya mencabut baiat, terus kita setia kembali kepada NKRI. Oh, awalnya mereka berbaiat Orang NII ke Al Zaitun. terus menyatakan keluar bahwa yang kita lakukan salah. Siap. Saya akan cinta lagi kepada NKRI. Kita bahasakan seperti dulu kan di NII kita baiat NII, sekarang baiat NKRI. Apakah ini ada sangkut pautnya dengan teroris? Selangkah lagi orang yang jadi kelompok-kelompok NI jadi teroris. Kenapa? Orang jadi teroris itu kan nggak orang ujuk-ujuk ditabuk tiba jadi teroris. Ada proses 3 tahapan. 3 Pertama, tahapan? intoleran, Intoleran. anti kebinekaan, pokoknya semuanya salah, yang benar hanya saya. Ketika sudah intoleran, bergabung tadi, berbaiat. Siap. Nanti otomatis ada sebuah komunitas baru. Itu sudah berbaiat, sudah anti pemerintah, Anti pemerintah. sudah anti Pancasila. udah. Ketemu dengan kelompok JI, JAD, Siap. udah jihad kau ngomong doang. Jihad itu gabung sama kami. Allahu Akbar. Dan di NI itu kan ada beberapa komandemen wilayah, bukan hanya 9 Zaitun, 9 komandemen. Jadi ketika Kartosuwiryo dulu dieksekusi, sebagian sudah kembali memang, tapi sebagian lagi masih merasa melanjutkan perjuangan Kartosuwiryo. Jadi KW1, Priangan Utara, KW2 Jawa Tengah yang dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar yang jadi JIJAD itu NI juga. Oke. KW3 Jawa Timur, KW4 Makassar. Oke, ada berapa? Ada 9 komandemen. 9. Yang pertama di mana? Priangan Utara, terus KW2 Jawa Tengah, KW3 nya Jawa Timur, KW4 Sulawesi, Kahar Muzakar. Wish, jadi atur di semua provinsi ya? Ya. Jadi Di Papua ada? apanya? Di Papua ada nggak? Di seluruh Indonesia ada. Eish. Dan yang terbesar di Indonesia adalah jaringan Jakarta Selatan. Di bawah Terkenalnya dulu di pimpinannya? Salima. Saya pernah nanganin di Jawa Timur, ada yang di Kalimantan, jaringan Jakarta Selatan. Karena memang jaringan elit. Jadi di NI ada desa maju, ada desa tertinggal. Sudah punya teritorial. Jadi kalau yang dari Jakarta Timur ini Bekasi Cikarang yang banyak dihuni oleh teman-teman dari kalangan perantau, karyawan pabrik, ada yang kuli bangunan, ada yang asisten rumah tangga. Nah ini termasuk jaringan yang tadi desa tertinggal. Ada yang desa maju yang diisi kalangan mahasiswa yang rata-rata secara ekonomi bagus, yang infaknya besar-besar. Makanya ketika di Al Zaitun bilang Jakarta Selatan, wih keren sekali, Saya pasti potong infaknya dulu. besar. Nah, sahabat Rasulullah, bagaimana tanggapan Anda dengan kesaksian dari seorang mantan anggota TNI, mantan anggota NI atau alumnus Al Zaitun ini ya, yang membocorkan tentang kesesatan-kesesatan yang ada di Al Zaitun ini? Ini sungguh tersusun rapi ya, apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini. Syekh Panji Gumilang ini dengan cerdik, dia menyusun setiap barisan, setiap tempat, setiap daerah dengan perekrutan anggota-anggotanya. Terbilang itu bukan sedikit ya anggota yang disebutkan oleh seorang Mas Ken ini. Itu sudah banyak sekali ya, mulai dari rakyat biasa, bahkan pejabat ini disebutkan sudah ada. Nauzubillah subhanallah. Lalu sabar alhamdulillah, mari kita simak sedikit lagi dari penjelasan Mas Ken tentang kesesatan yang dilakukan di pesantren Al Zaitun ini yang ya tercium baunya NI ini. Silakan. Ada penyesatan tentang rukun Islam. Wish. Syahadat disesatkan. Memang Syahadat disesatkan. lafadznya masih asyhadu alla ilaha illallah, tapi ditafsirkan di NI itu tidak ada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam, maka dia kafir, zolim, fasik. Mau milih yang mana? Wih. Berat ya? Berat itu. Jadi wa ashhadu Alasannya apa? Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan Itu saya gimana? adalah Rasul. Saya Rasul. Rasul itu seperti seorang lurah. Siapa yang ngaku Rasul itu? Ya, semua. Jadi Rasulullah itu Rasul ditafsirkan dengan ro'yu. Rasulullah, orang yang membawa risalah. Siapapun siapa saja yang menjawab risalah Allah disebut Rasulullah. Mereka Itu gimana mengadopsi ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Lembaga kerasulan. Ditafsirkan semua menggunakan ro'yu dengan pikiran semau mereka sendiri. Jadi Mas Ken di situ pernah jadi Rasul. Rasul itu hanya sebuah jabatan seperti lurah, orangnya meninggal tapi jabatannya akan berlangsung sampai kiamat. Nabi baru, Rasul baru, Nabi yang menyampaikan Rasul adalah utusan Allah. Maka muncul pernah NII KW9 yang pecah jadi Al-Qiyadah Al-Islamiyah, jadi komunitas milik Ibrahim, yang jadi Gavatar, NII KW9 juga, Ahmad Musodik. Oh iya. Panji Gumilang Nabi, Rasul, Ahmad Musodik. Jadi Nabi-Nabi baru, Rasul-Rasul baru. Jadi Allahu Akbar. mereka itu juga ingkar sunnah. Ya, 5 waktu, kelihatan. itu yang wajib saja tidak dilakukan, karena menganggap negara ini masih jahiliyah. Negara Hukumnya ini hukum jahiliyah. Nah kan, sholat itu ada 2 macam, sholat ritual dan
Gimana tuh Sholat ritual 5 waktu. Oke. Yang- Terus yang satunya? Yang sholat ya cari duit cari orang itu adalah menegakkan program negara itu sholat. Oh ya, Negara ini nggak butuh sholat, negara ini butuh dana, butuh orang untuk mendukung program. nyari dana terus. Iya setiap hari cari dana, cari uang, cari Untuk membangun 1.200 hektar. 1.200 hektar ya. Untuk membangun itu dananya. Ya, dan modusnya dulu berbagai macam, kita menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Untuk jaringan saya pernah dengar ada kasus pembantu baru kerja 1 hari kasak harta majikan. Ya. Itu ke teman-teman semua. Pernah satu case itu 1 hari kawan-kawan itu dapat di atas 1 miliar. Ish. 1 hari. Waduh. Jadi kalau kita butuh dana besar, siapin 5 orang tim kita perempuan, palsuin KTP, ijazah dan kartu keluarga, kita bikin Jatinegara 1 jam selesai dulu. Kita beli koran yang banyak lowongan, cari yang komplek Adit Pondok Indah, Permata Hijau, Kalibata, Jaten. Nggak usah 1 minggu 1 bulan, 1 hari majikan pergi, anak sekolah telepon, Abi rumah kosong. Orang kafir ini hartanya boleh kita ambil. Jadi kayak orang pindahan bawa mobil kita. Kalau perlu bawa truk. Aduh, ya. Di komplek kan nggak ada yang peduli kan. Udah kita di rumah kayak toko emas. Itu kawan-kawan itu kita nggak usah emas yang asli sebelah kanan, emas palsu yang sebelah kiri, dan kita baru tahu ternyata di komplek Pondok Indah itu banyak emas palsunya. Jangankan yang beda agama, yang seagama pun kita kafirkan karena belum berbaik dalam kelompok kita. Jadi takfiri ya. Takfiri. Allahu Akbar. Jadi siapapun yang tidak masuk ke NII, mereka kafir. Halal darahnya ya. Halal darah, Halal hartanya. Ya. Nah, ini gerakan yang terorganisir. Negara dalam negara. Masif ya. Ya. Gila. Jadi kalau membocorkan siap dengan konsekuensi. Saya sampai blokir nomor kemarin sehari 300 nomor. Sehari 300 nomor diblokir sama Mas Ken. Ya maki-maki, ngancam-ngancam, mau diculik, mau dibunuh dan lain sebagainya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sahabat sarwiwan billah, bagaimana tanggapan Anda? Sudah jelas apa yang disampaikan oleh seorang Mas Ken ya. Mas Ken ini alumni Al Zaitun dan sekaligus mantan anggota NII. Beliau memaparkan tentang adanya penyesatan-penyesatan di pesantren Al Zaitun ini yang sudah tercium bau-bau NII ini. Ingin memberontak, ingin menghancur untuk ingin melawan negara Indonesia, ingin mengganti kesatuan negara Indonesia ini dengan hukum Islam tanpa melihat sisi-sisi yang lain. Nah, sahabat Ridwan Billah, lalu apa penyesatan yang disampaikan oleh Mas Ken ini ternyata sudah nampak ya. Berawal dari syahadat, walaupun syahadatnya masih sama, tetapi dalam maknanya, permaknaannya ini sungguh-sungguh sudah diselewengkan sekali, sudah disimpangkan, sangat menyimpang dari ajaran Islam yang asli, ajaran Islam yang suci, ajaran Islam bawaan Nabi Muhammad SAW. Juga sebelum pilih tentang kewajiban salat, ternyata apa yang disampaikan oleh Mas Ken ini, Al Zaitun ini tidak mewajibkan salat karena menghukumi Indonesia masih negara jahiliyah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal kewajiban salat itu sudah mutlak dan sudah tertera dalam Al-Quranul Karim. Masya Allah, subhanallah, ini ciptaan Allah. Apakah ini janji Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Tetapi kalau dilihat dari yang dikatakan oleh Mas Ken ini, ya bukan kami hukumi ya, tapi karena mereka melakukan dengan adanya takfiri, menghukumi orang-orang selain anggota mereka adalah kafir. Ini bisa disebut murtad ya. Mereka menilai kita kalau tidak masuk dalam anggota mereka, menjadi anggota mereka, maka kita menurut mereka itu kafir. Auzubillah subhanallah. Sedangkan di dalam kitab para ulama menyebutkan barang siapa yang menghukumi kafir terhadap orang muslim, maka orang itulah yang menjadi kafir pada waktu itu juga. Nah, makanya sahabat Alhamdulillah, dalam Islam, ulama-ulama kita, guru-guru kita seringkali mengingatkan, jaga lisan, jangan sampai kita berani menghukumi orang lain seenaknya dengan kata-kata kafir, kata-kata murtad. Nah, sahabat Alhamdulillah, sesungguhnya masih banyak sekali ya apa yang dipaparkan oleh seorang mantan alumni Al Zaitun, mantan anggota NII ini ya. Bisa cek dari YouTube-nya Mas Heri Pras ini ya. Ini sudah jelas sekali kesesatan. Tinggal kita tunggu bagaimana pihak berwajib untuk menyelesaikannya. Ini sebenarnya patut dan sudah cukup bukti untuk menjebloskan, untuk menahan Panji Gumilang dan lain-lain dan kawan-kawan dan antek-anteknya. Karena ini meresahkan dan bisa membuat Indonesia ini ya kacau. Indonesia bisa berantakan. Indonesia bisa menjadikan naudzubillah
tempat perang saudara-saudara se-Indonesia. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, sahabat sekalian, semoga Allah menjaga keimanan, keislaman kita. Semoga Allah tetap menetapkan kita dalam hidayah dan taufiknya. Jangan sampai kita tergelincir sedikit pun dari agama Islam ini, agama yang lurus, rahmatan lil alamin. Akhir kata, mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadan Allah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.